Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rijal wa sari bi sa'iril asma'i sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma nawwir qulubana fi dzikrillah la ilaha illallah nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayyadana wa habbatana indal matana fil nabi kalimatun syahadatan alim nabi asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sadaqallahul azim. Ulangi pelajaran yang dahulu lah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, la ya'rifu nafsah." Yang artinya, barang siapa mengenali diri Tuhan, niscaya tiada dikenal lagi dirinya. Nah, jadi bilanya dia mengenali diri Allah Ta'ala, berarti kada lagi mengenali diri kita, karena diri kita kada ada itu. Mun kita tuh mengenali diri Allah Ta'ala, kita ada berarti kita dua, itu maksudnya. Kan barang siapa mengenali diri Tuhan, niscaya tiada dikenal lagi dirinya, diri kita. Karena yang mengenal ini sebenarnya bukan kita. La ya'rifullah illallah. Tidak ada yang mengenal Allah, hanya Allah juga yang ada. Kan secara tauhid kita mengenal Allah. Secara tauhid. Kalau secara ma'rifat dan tasawuf, bukan kita yang mengenal Allah. La ya'rifullah illallah. Arabtu rabbi bi rabbi. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku juga. Dengan adanya aku mengenal Tuhan, aku tiada. Sebagaimana firman Allah tadi dalam hadis qudsi, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Yang artinya, insan itu rahasiaku dan akulah menjadi rahasianya. Apa yang namanya insan? Insan ada dua arti. Insan secara syariat, insan secara hakikat. Kalau yang namanya insan secara syariat itu adalah awak atau batang tubuh, itu secara syariat insan. Insan manusia secara syariat. Tapi yang namanya secara hakikat bukan manusia, tapi yang namanya insan itu adalah rohani. Nah itu tuh roh insan. Kalau jasmani itu secara syariat. Sedangkan secara hakikat adalah insan, roh. Nah itulah rahasia Allah. Siapa rahasia Allah? Ya Muhammad. Karena seikungan rahasia Allah ada pada diri Muhammad. Berjahir kepada Nabi Muhammad. Muhammad roh batin. Roh silin Muhammad, jasad silin Muhammad. Roh silin Muhammad, disitulah rahasia diri Allah Ta'ala. Wal ambatnal abdu rabbun au zahiru rabbun abduh. Yang artinya, adapun batin hamba itu Allah dan jahir Tuhan itu hamba. Nah, ini sampai nang makam ke atas. Adapun batin hamba itu Allah. Batin hamba itu jatuhkan roh itu bagi Allah Ta'ala. Dan jahir Tuhan itu berjahir ya kepada hamba. Hamba Allah. Hamba itu kenyataan Allah. Dua nama tapi satu wujud di dalam satu rahasia. Tali kabel listrik dua tapi satu. Tali kabel listrik disitunya bersatu, tidak berkumpul, bercerai, tidak berpisah. Bersatu, tidak berkumpul, bercerai, tapi tidak berpisah. Itulah antara hamba dengan Allah. Hamba dengan Allah dua nama tapi satu wujud di dalam satu kenyataan. Bukan menjadi Tuhan, salah.
Cuma kita menyatakan adanya Tuhan. Dan yang menyatakan itu pun bukan kita. Nah, jadi sini pengenalan diri kita kepada Allah Ta'ala, bukan kita yang mengenal, tapi dasar Allah yang mengenal. Namun artinya di dalam tauhid itu memang bujur aja Bang, awaludin wajibilas ma'rifatullah. Awal-awal agama wajib bagi manusia mengenal Allah. Setelah kenal lawan Allah, aku dasar kadada berisi diri, dasar kadada berisi wujud. Karena di dalam sifat 20 itu cuma wujud Allah. Wujud artinya adanya Allah, lawannya kita kadada. Mustahil kita ada mungkin kita ada. Yang adanya itu hanya Allah. Mana dalilnya? Mulai ujung rambut sampai ke ujung batis. Dalil bukti. Jikalau tidak ada manusia, kayak apa bukti adanya Allah? Nah, berarti kada sudah keluar mencari bukti adanya Allah Ta'ala. Kayak apa? Wajib nampak nyata. Kan wajib adanya Allah Ta'ala. Wajib di mana? Kepada sifat. Jangan ada sifat bentuk awak kayak apa menyatakan adanya zat. Nah, jadi dengan adanya sifat lalu menyatakan adanya zat. Zat dinyatakan oleh sifat. Jangan ada zat, kada ada sifat. Jangan ada nyata sifat, kada ada nyata zat. Nah, di situ. Jadi antara zat lawan sifat itu artinya bersatu tidak berkumpul, bercerai tidak berpisah. Itulah antara hamba dengan Allah. Kan zat diri Allah, sifat rahasia Allah itu hamba. Nah, bukan sembarangan hamba. Makanya hamba ini terbaik sedikit. Kalau manusia tak ke bawah. Kalau hewan tak ke bawah. Makhluk itu kan berarti hewan, makhluk, binatang. Ke atas daripada makhluk manusia. Ke atas daripada manusia hamba. Ke atas daripada hamba insan. Insan kamil, insan yang sempurna mengenali diri Allah Ta'ala yang ada pada diri. Status kita ini sabarataan seluruh dunia. Islam kakak Islam kakak manusia ngarannya. Nah, bilanya jahat kada baik binatang. Makhluk, nah makhluk ini kan binatang, termasuk makhluk binatang. Kalau manusia tak baik sedikit. Lalu inya umpamanya ada yang sembahyangnya beramal, hamba namanya hamba. Tapi hamba kada sempurna. Kenapa? Inya sembahyang tapi kada ma'rifat. Dengan adanya hamba lalu dia kenal dengan Allah, insan. Insan kamil yang mengetahui diri roh itu adalah Muhammad, sifatnya Allah Ta'ala. Kalau insan kamil mukamil cuma diri Muhammad. Nah, makanya yang masuk surga itu dengan rahmat dan kasih sayang Allah, bukan dengan amal. Kayak apa? Karena dengan rahmat itu ya ma'rifat kepada Allah, yang mengenali kepada diri Allah Ta'ala. Kalau kita tuh umpamanya patuh kanal dan patuh lawan Allah. Tapi banyak beramal, kada jadi masalah. Banyak beramal tapi kada patuh lawan Allah. Patuh lawan Allah banyak lagi beramal, lebih baik, lebih hebat, lebih bagus. Nah, makanya tadi di situ kan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu la ya'rifu nafsahu. Barang siapa mengenali Tuhannya, niscaya dia dikenal lagi diri kita. Jadi ngarang diri kita itu berarti panah. Panah ini artinya tenggelamkan diri kamu di dalam diri ahadiyatullah. Di dalam diri Allah Ta'ala nang wajibul wujud Allah. Nah, tuh. Kali lagi statusnya hamba. Insan. Asalnya kan orang penyembahyang itu cuma hamba statusnya. Tapi kalau dia sudah ma'rifat, insan namanya, insan kamil. Mengetahui diri roh siapa. Padahal sebenarnya roh itu bukan sembarang roh, padahal itu diri. Diri yang sebenar-benarnya diri. Diri siapa ya? Diri Muhammad, itu sifatnya Allah. Bersifat kepada roh, bersifat kepada Muhammad. Di dalam rahasia Muhammad ya zat diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pelajaran di bawah aja, tapi pun kadang mengerti dan sekadar mengerti dia. Padahal di bawah benar mengenai diri Tuhan. Dia mengenali diri Tuhan, kadang keluar pada dirinya masing-masing. Kalau mengenali kepada diri yang di luar berarti sesat. Nah, man talabal maula bi ghairi nafsi faqad dalla dalalan ba'ida. Barang siapa mengenali, mencari diri Allah, mengenali diri Allah, mencari diri Allah
di luar daripada hakikat batang tubuhnya, makanya sesat. Nah, sesat mencari Tuhan di luar pada diri, mencari Allah aja sesat di luar pada awak, apalagi kada mencari. Nah, itu ini sembahyang kada pernah kayak orang, cuma nang wajibnya aja, cuma dia senang gembira karena pinaduran Allah Ta'ala. Lebih hebat ini daripada orang yang beramal tapi di dalam kemaksiatan. Makanya di situ ada tidurnya orang alim lebih baik, lebih berharga daripada orang yang beramal di dalam kebodohan. Kenapa? Kan orang itu beramal di dalam kebodohan, dia tidur tapi di dalam amal. Kayak apa? Nah, umpamanya dia kan beramal di dalam kebodohan, beramal tapi gak tahu. Salat kada tahu yang menyembah siapa, yang disembah siapa. Kalau dia tidur selalu di dalam amal, di mana andaknya? Tidur di dalam amal, yang hinak napas ini. Hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Nah, dia tidur di dalam zikir, dia tidur di dalam amal, dia salat di dalam lupa. Nah, dia salat lupa, dia tidur ingat. Kan bingung kalau nyakar mengaji ilmu. Kan dia salat lupa. Lupa lawan siapa? Lawan diri Allah Ta'ala. Lalu wail dapatnya salat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi mereka yang salat karena lalai lawan Tuhan, lupa. Berarti salat di dalam lupa, salat di dalam kebodohan. Tidur di dalam ingat. Nah, orang tidur aja kada ingat lagi, dia bujur aja kada ingat, otak kepala pikir, tapi hinaknya tetap ingat. Nah, itu maksudnya dia tidur selalu di dalam amal ibadah, dia salat di dalam kebodohan. Nah, dia salat di dalam kebodohan. Al-alimu habibullah walau kana fasika. Orang yang alim kekasih Allah, yang alim ma'rifat, sekalipun dia fasik di dunia, tapi kekasih Allah. Fasik ini umpamanya bukan angkar sembahyang kada puasa kada. Fasik di dalam pengertian di sini maksudnya kan tapi banyak beramal. Ada di sini beramal. Nah, jadi di sini orang yang batinnya terdinding kepadaku, kata Allah, adalah musuhku walaupun ia beramalan salihana. Ya di sini tadi. Inya beramalan salihah tapi terdinding batinnya kepada Allah, dialah musuh Allah. Ada di sini kan tapi beramal di dalam kapasikan, fasik kada beramal. Tapi dia kekasih Allah. Sekalipun dia fasik tapi dia kekasih Allah. Ini orang ma'rifat. Nah, sama tadi. Tidurnya orang alim lebih berharga, lebih baik daripada orang yang beramal di dalam kejahilan, jahil bodoh. Kan jahil di dalam beramal. Karena tahu yang menyembah siapa, yang disembah siapa. Padahal tidak ada sembah menyembah itu. Al-abidu wal makbudu wahidun. Yang menyembah dan yang disembah itu satu. Jakanya artinya dua. Tuhan di luar pada awak kita, berarti dua lawan kita. Sedangkan Tuhan kadang di luar pada awak, tapi nampak kepada diri, bukan di dalam diri nampak kepada Tuhan, bukan di dalam diri, tapi nampak kepada diri, nyata kepada diri. Lalu Tuhan kada bertempat. Nah, wallahu muhitum bil alamin. Allah Ta'ala meliputi tiap-tiap sesuatu. Itu nama tak diliputinya dengan sifat basar. Telinga diliputi oleh Allah Ta'ala dengan sifatnya sama. Mulut berbicara diliputinya sifat kalam. Berjalan batis diliputinya dengan sifat kudrat. Nah, nyamannya. Berarti Tuhan kada bertempat tapi nampak. Nampaknya, nyatanya ke telinga sifatnya mendengar. Nampaknya, nyatanya ke mata sifat basar. Nampaknya, nyatanya ke mulut sifat kalam. Nampaknya, nyatanya ke hati beiradat bakahandak. Nah, jadi di situ sifat 20 itu sebertan di awak. Sifat Allah Ta'ala mengkada di awak ya. Kalau manusia bergerak, kudrat, kuasa, iradat bakahandak anak Tuhan. Ilmu tahu, hayat hidup,
sama mendengar sifat Tuhan, basar melihat sifat Tuhan, kalam berbicara sifat Tuhan, wujud adanya sifat Allah ada nampak nyata. Jadi tidak bertempat Tuhan tapi bernampak dan bernyata. Sedikit benar kata-kata. Karena dibahas orang Tuhan dia kada boleh di dalam diri, memang kada ada di dalam diri. Jangankan di dalam diri, di luar diri pun tidak ada Tuhan. Mun Tuhan di luar diri berarti bertempat, mun di dalam diri bertempat. Cuma nampaknya, nyatanya kepada diri. Nah, ya diri insan ini tadi berjahir manusia. Kalaunya hakikat insan roh. Jadi Tuhan itu bernampak kepada roh insan. Lalu Allah Ta'ala bernampak kepada jahir insan juga. Insan syariat. Insan hakikat. Nah jadi al-insanu siri wa ana siru. Insan itu rahasiaku dan akulah menjadikan rahasianya. Insan itu rahasiaku dan akulah menjadikan rahasianya. Roh sebigi ambil. Jangan jasad lagi. Roh. Insan. Kalau Muhammad insan kamil mukamil. Kalau kita cuma insan kamil, insan yang sempurna karena mengenal siapa Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Kalau kita anak mengatakan Nabi Muhammad jelas tidak bisa. Sirin sudah wafat. Tapi kenali diri Muhammad yang batin. Kenali roh Muhammad yang ada pada diri sesuai dengan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang pada diri kalian, diutus pada diri kalian Muhammad. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ujar Ta'ala Muhammad ada pada diri kalian. Nah, itu wa'lamu anna fikum Rasulullah. Yang mana ya roh tadi. Kalau Muhammad, Nabi Muhammad sudah wafat dikebumikan di Madinah. Sedangkan roh Muhammad, roh Muhammad memang roh tu bangaran Muhammad. Dampaknya di mana? Di kalbul mukminin. Berarti kita membaca salawat kepada diri, memuji Muhammad kepada diri, bersalawat kepada diri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad jelas sampai. Nah kada sampai itu keluar pada diri, jauh pada diri. Amun jauh pada diri jelas kada sampai lah. Tapi bujur aja di dalam hukum syariat bersalawat memuji Muhammad ke Madinah itu bujur. Orang syariat bujur. Kalau orang hakikat seperti lampu di PLN sudah ada kilometernya di rumah kita. Jadi kita tidak perlu lagi menyalai lampu, mencucok lampu ke PLN. Cukup di rumah. Walaupun tak imbai di rumah kita cucok menyala langsung. Nah, berarti kan sudah ada lil hadir PLN. Berarti sudah ada lil hadir Muhammad. Nah banyak orang yang artinya tahu dengan Nabi Muhammad kisah-kisah, tapi jarang orang yang tahu dengan diri Muhammad yang sebenar-benarnya, diri yang hidup, Muhammad yang hidup. Kalau Muhammad yang mati ya Nabi Muhammad bisa mengalami mati. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf, nah bin Qusay. Sedangkan artinya di roh Muhammad itu tidak mengalami mati, bakal selama-lamanya dikekalkan. Di dalam hukum tauhid roh itu pian dikekalkan supaya jangan tadua lawan Allah. Jadi sambatannya roh ini dikekalkan. Amun kita pikirkan tuh roh dikekalkan ya jelas kekal. Itu sambatannya benar supaya jangan tadua lawan Allah Ta'ala. Karena cuma Allah Ta'ala yang kekal. Kalau roh ini ya dikekalkan. Tapi barang yang dikekalkan ya memang kekal. Sambatannya benar dikekalkan. Mun barang yang dikekalkan ya jelas kekal supaya jangan tadua lawan Allah. Nah di situ. Nah, makanya dengar roh ini orang yang meninggal itu jasadnya dipatak, rohnya tetap melihat kepada kita di alam arwah, alam barjah. Nah kayak apa guru ya mati lu pian hanya tahu pian orang nggak ada tahu ya. Nah kan orang meninggal kan di dalam kitab Manaqib Sisaman. Barang siapa berziarah ke makam kami, apabila duduk, kami akan duduk berserta kamu. Apabila kamu berzikir, kami berzikir. Kamu tidak melihat dengan kami, kami yang melihat dengan kamu. Nah itu yang kita Manaqib Sisaman. Karena di alam berjah, di alam arwah, di alam roh, kada lagi memakai jasad, kada lagi memakai dunia. Makanya meninggalkan dunia. Dunia itu awak. Roh ini meninggalkan dunia, meninggalkan batang tubuh. Itu yang namanya meninggal dunia.
Dunia ini kan kata orang marifat itu ya awak, sedangkan akhirat itu roh. Kan memang roh itu orang akhirat, ada di dunia kembalinya ke akhirat. Roh ini kan orang akhirat, ada di dunia, ada di batang tubuh, lalu balik lagi ke akhirat. Makanya kalau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, asal datang daripada Allah, kembali kepada Allah, selamat dunia dan akhirat. Mun barang yang datang daripada Allah, wajar dia mencari di dunia. Kada syirik, kada tersalah, kada sesat. Mun kita datang daripada Allah, balik kepada Allah Ta'ala, wajar aja mencari Allah Ta'ala dulu supaya nyaman bulik. Kada ada sesat. Mun kita mengenal diri Tuhan, kada sesat. Nang sesat itu nang kada mengenal diri Tuhan lalu sesat. Mencari bus kada tahu, mambil upah mengata melawan ampun pahaman kada tahu, sesatnya kada kau minta gaji, kada kau minta upah. Amun kita tahu ini ampun pahumaan, tanahnya di sini, lalu kita mengatam, lalu mengambil upah, lawan ampun pahumaan. Amun artinya kada tahu ampun pahumaan, langsung kita mengatam, langsung kita maharit, lalu kita dipadakan orang maling. Jadi terampok hak Allah Ta'ala. Apapun terampok hak Allah Ta'ala. Kalau kita merasa berisi lihat, terampok hak lihat Allah. Kalau kita merasa berjalan, terampok hak kudrat Allah Ta'ala. Berarti manusia ini di dalam kerugian, karena sedikit banyaknya terampok hak Allah Ta'ala, karenanya kada ma'rifat Allah Ta'ala. Nah jadi di situ lah ija patahala kawijatan minat ta'aruf fala tubalu ma'aka wa in kulli amalika. Tidak mengapa bagi kamu amal-amal kamu sedikit, tapi kamu tahu tentang diri Tuhan, daripada kamu banyak beramal namun kada tahu lawan Tuhan. Kalau orang yang beramal itu menyembahkan hadiah kepada Allah. Kalau orang menuntut ilmu marifat, Allah memberikan hadiah kepada kita. Mana harusnya? Jelas hebat Allah Ta'ala memberi kita. Nah, kalau orang sugih kita memberi, tak sugih orang. Kalau orang sugih memberi kita, nah itu untung. Makanya di situ tuh orang yang marifat ini lah adalah hadiah dari Allah. Sedangkan orang syariat, orang yang beramal menyembahkan kepada Allah, kada apa-apanya di ujung kuku sidin. Nah, jadi di sini makanya tuntutlah ilmu marifat supaya amalnya terarah kepada diri Allah Ta'ala. Jadi kepada diri kada keluar beramalnya sadaqah wahdah. Nah, Allah wahdah la syarikalah, Muhammad abduhu wa rasulullah. Nah, itu 7 khatamun nubuwah, itu 7 nang segitiga itu. Nah, jadi segitiga itu dibawa ke mana aja tetap segitiga. Anak di sini gak di situ tetap. Kan Allah wahdah la syarikalah, Muhammad abduhu wa rasulullah, itu 7 tuh. Sifat 7 khatamun nubuwah. Nah, jadi disitulah artinya menandakan 7 sifat 7 pada diri kita. Tapi sifat 7 itu sifat Allah Ta'ala, bukan sifat kita. Mulai dari sifat 20 terhimpun kepada 7. Ya 7-nya kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama besaran itu sifat Tuhan bertahan. Cuma andaknya kadang-kadang orang ada tahu di mana sifat kodrat Allah Ta'ala di andaknya. Ya di batis kodrat berjalan kuasa. Iradat sifat Tuhan di mana andaknya di hati baka andak. Ilmu di mana andaknya ilmu Allah Ta'ala di akal, pikir, otak. Hayat hidup ada di mana andaknya di ruh. Allah Ta'ala sifat sama di mana di telinga. Allah Ta'ala sifat basar di mana di mata. Allah Ta'ala sifat kalbi di muntung. Nah, jadi ada. Tapi bukan sifat kamu, tapi sifat Allah. Inilah ujar Tuhan, sifatku 7. Makanya sahabat 7 loh. Orang tawab 7, melontar iblis 7, sa'i 7. Nah, Fatihah 7. Orang berkorban sapi 7. Makanya sahabat 7. Karena menandakan bilangnya 7 itu adalah sifat Tuhan yang ada pada diri kita. Jadi yang mengenal Allah bukan kita, tapi Arab tu Rabbi birabi, aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku juga. La ya'rifullah ilallah, aku mengenal Allah dengan Allah. Bila kita nih Tuhan mengenal Tuhan, kayak dalam kita di dalam tauhid kita mengenal Tuhan, berarti 2 lagi 2. Nah, tidak ada kamu, Allah Ta'ala ada. Jadi yang mengenal Tuhan ada satuan. Arab tu Rabbi birabi. Nah, jadi itu tembus pandang kepada diri yang batin menyuhud. Jadi hasilnya la maujuda bihaqi illallah. Tidak ada yang sebenar-benarnya mewujud, hanya wujud Allah. Wujud kamu nihil, wujud kamu mustahil, wujud kamu tidak ada. Jadi yang mana naruh wujud Allah Ta'ala, ya nama wujud malam sana wujud batin sifat.
Jet rahasia diri kada kawa dijapai. Kalau sifat kawa diraba. Nah kalau jetnya kada kawa, nah kayak sifat gula manis 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo kawa dijapai. Tapi kalau manisnya tidak bisa dijapai namun dirasa, nah sama sifat Allah Ta'ala, nah kawa diraba. Tapi jet rahasia Allah Ta'ala tidak bisa diraba namun nyata. Wallahu alam. Al-Fatihah.